Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 97. Kau manis sekali. Mas, kamu di sini? Tanya Bella tiba-tiba sudah muncul belakang keduanya. Sontak Bara dan Kevin berbalik. Raut wajah Bara terlihat panik dan salah tingkah. Memamerkan senyum kaku sembari menghampir Bella. Sweetheart, sapaan kaku keluar dari bibir Bara. Kenapa menyusul? Kamu baik-baik saja? Tanya Bara merengkuh pinggang istrinya dan mengajak masuk kembali ke ruangan. Obrolan rahasia yang tidak ingin sampai dengar Bella itu terpaksa ditunda. Untuk saat ini, Bara tidak ingin istrinya terbebani dengan kisah masa lalunya yang seakan menolak pergi menjauh. Sedikit demi sedikit dia mulai belajar memahami perasaan Bella, apalagi saat istrinya dengan kesadaran penuh mengungkapkan perasaan padanya. Mungkin untuk saat ini, dia belum bisa membalasnya dengan sepenuh hati, tetapi dia harus menghargainya. Mas, kalau urusanmu sudah selesai, kita langsung ke dokter saja. Aku kepikiran Ica. Tadi aku menitipkannya pada ibu. Bella mulai duduk di seberang meja Bara. Kursi yang dipersiapkan untuk menjamu tamu ataupun karyawan setiap melaporkan pekerjaannya. Ya, aku mendatangani beberapa berkas dulu. Sahut Bara kembali ke kursi kebesarannya dan mulai menggoreskan pena pada lembaran kertas yang sudah diselipkan di atas meja. Kau lihat keseriusan lelaki tampan itu saat bekerja. Bisa dikatakan untuk pertama kalinya Bella berkesempatan menatap ketampanan suaminya di tengah kesibukan. Senyum tipis mereka, seiring tatapan tak berkedip. Bella bagi tertarik ke masa lalunya. Teringat bagaimana dia dulu sering mencuri pandang pada lelaki tampan yang sering dipanggilnya Tuan. Dulu dia selalu menundukkan kepala ketika berada dekat Bara. Lelaki itu seperti berada di dimensi yang berbeda dengannya, yang hanya seorang anak pembantu. Bahkan mungkin Bara menganggapnya sebagai seorang bocah ingusan. Seringkali suaminya itu melewatinya dengan mobil mewah saat dia yang sedang berjalan kaki mencari angkutan umum saat akan berangkat ke sekolah dan Bara hendak menuju kantor. Namun nasibnya berubah sejak 2 tahun lalu ketika di suatu siang ketika pulang sekolah dan Bara, seorang laki-laki matang dan yang dewasa, menyatakan akan menikahinya. Dan sekarang disinilah dia berada, di sisi Bara. Dia menatap laki-laki itu dari dekat dan tidak perlu takut atau ragu lagi. Bahkan sekarang dia bebas memeluk atau mencium Bara sekalipun. Laki-laki itu tidak akan protes. Kamu kenapa, Bella? Tanya Bara tiba-tiba menariknya kembali kenyataan. Bara ternyata sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Sekarang laki-laki itu duduk di sebelahnya. Aku ingat-ingat masa lalu di Surabaya dulu, Mas. Sahut Bella. Sebuah tawa kecil tetapi terdengar hangat mengawali ucapan Bara yang sedikit menggetarkan perasaan Bella. Dulu kau manis sekali. Bella terbelalak. Mas dulu sering perhatikanku. Tanya Bella terkejut sekaligus bahagia. Setidaknya suaminya dulu masih menganggap keberadaannya dengan selalu butiran debu di istana mewahnya. Dulu kamu sering mencuri-curi pandang padaku kan? Namun saat berbicara depanku, biasanya kamu akan menunduk. Cerita Bara. Tangan terulur dengan jemari mengetuk meja kayu berlapis kaca depannya. Awal-awal tinggal di rumahmu, aku takut padamu, Mas. Aku takut membuat kesalahan dan diusir. Cerita Bella mengingat masa lalunya. Sampai sekarang aku masih ingat pertama kali ibu membawamu dari desa. Kamu meluk boneka lusuh, terlihat manis. Saat itu berapa umurmu? Tanya Bara. Lelaki itu ikut tersedot ke dalam masa lalunya. Mungkin 9 tahun, Mas. Jawab Bella. Dulu kau memang manis sekali, Bella. Celetuk Bara menggoda istrinya. Dan sekarang semakin hamil, apalagi saat hamil semakin cantik. Lanjut Bara mulai belajar menggombal, mencoba menerapkan ilmu yang diajarkan sahabatnya. Mas menggodaku, gerutu Bella merona malu. Aku serius, Bara tidak melanjutkan kalimatnya saat ponsel di tas istrinya berdering nyaring. Keila, Mas, ucap Bella pelan saat membaca namanya tertera di layar ponsel yang berkedip. Mengerutkan dahi sembari menatap suaminya heran. Tidak biasanya teman barunya itu menghubunginya. Selama ini mereka hanya sekali bertemu di kampus. Kebetulan Keila juga kuliah di perguruan tinggi yang sama dengannya, hanya berbeda jurusan. Tidak menunggu reaksi Bara lebih lanjut, Bella segera menggeser tombol hijau di layar ke arah atas. Tidak lama sebab terdengar suara Keila yang histeris menggerakkan telinga. Boh, kenapa berhenti kuliah tidak mengabariku? Ucap Keila dengan mengomel. Bella belum sempat menjawab kembali Keila berteriak dari seberang telepon. Bara yang duduk di sebelah istrinya pun masih bisa mendengar apa yang teriakan Keila. Boh, besok siang pulang kuliah, aku akan menjemputmu. Kita jalan, kamu harus menjelaskan padaku. Baru saja aku mulai kuliah, kenapa kamu berhenti? Omel Keila. Bara terlihat nguping, dengan sengaja menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu Bella. Berikatkan telinganya ke arah ponsel yang menempel di telinga istrinya. Aku tidak ada tapi-tapian. Kita shopping menghabiskan uang pada para suami yang konon katanya sudah tidak ada nomor serinya lagi.
karena terlalu banyak. Kita cuci mata, ganti suasana. Bosan lihat wajah yang sama setiap hari di rumah. Ayolah, jangan menolak. Cerocos Kayla tidak memberi kesempatan Bella menolak. See you ya. Si tampan yang sering mencuri pandang padamu. Anak fakultas hukum itu pasti patah hati kalau tahu kamu sudah tidak kuliah lagi. Kapan aku bisa sepertimu? Suamiku tidak sebaik suamimu. Dia akan ngomel kalau tiba-tiba aku bilang mau berhenti kuliah. Celetuk Kayla tanpa basa-basi sebelum matikan ponselnya. Kalimat Kayla tentang laki-laki fakultas hukum sempat tertangkap indera pendengaran Bara. Emosi laki-laki itu mulai naik. Setelah tahu di kampus ada mahasiswa yang jauh dekat pada istrinya, terlihat rahangnya mengeras dengan tatapan tajam terarah pada istrinya. Siapa dia? Tanya Bara cemburu. Tidak ada, Mas. Jam mendengarkan Kayla, dia hanya bercanda. Sahut Bella berusaha menenangkan suaminya. Benarkah? Kalau aku tahu itu benar, aku akan matahkan kakinya. Omel Bara. Mas, sudah. Besok izinkan aku pergi dengan Kayla sebentar ya. Pinta Bella mohon. Aku tidak mengizinkan kamu pergi dengan Bella. Aku khawatir kalau kamu pergi dengan Kayla. Apalagi saat sedang hamil seperti ini. Aku mengenal gadis nakal itu dengan baik. Ucap Bara menolak memberi izin. Mas, kali ini saja. Lagi pula aku juga akan jarang keluar lagi setelah ini. Boleh ya? Rayu Bella lagi. Bella masih berusaha melemparkan bujuk dan rayu dengan raut mohon yang begitu kentara. Sesekali bermanja-manja di lengan suaminya. Setelah tidak sanggup melihat wajah memelas istrinya, Bara akhirnya mengizinkan, tentunya dengan berderet persyaratan yang harus dipatuhi. Baiklah, tapi jangan sampai kamu ikut-ikutan membuat kekacauan. Kau mengerti? Tanya Bara. Bella tertawa bahkan hampir terbahak mendengar kekhawatiran suaminya. Jangan tertawa. Aku sudah mengenal istri Panam itu sejak kecil. Sejak masih dalam gendong suaminya, masih dengan ingus melorot di hidungnya, banyak kamu merengek. Cerita Bara terkekeh. Sudah Mas, aku janji tidak akan menyusahkanmu, bisik Bella. Sampai terjadi sesuatu padamu, aku akan menyeret Pram. Ucap Bara tertawa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.